Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan melanjutkan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik maupun hukum, kita akan melanjutkannya pada bidang ekonomi. Kita tahu semua bahwa negara kita adalah negara yang bisa dikatakan dalam pertumbuhan ekonominya sedang, sehingga sistem perekonomian yang dikembangkan oleh negara kita adalah sistem perekonomian atau sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan hukumnya atau landasan operasional atau tepatnya landasan yang dipakai dalam sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini secara konstitusional ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 yang di sana menyatakan beberapa hal. Silakan anak-anak untuk memeriksa pasal 33 mulai dari ayat 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itulah salah satu dari pasal 33 yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, dalam kaitannya dengan asas kekeluargaan ini ada penegasan bahwa badan usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan ini adalah koperasi. Oleh karena itu, pendapat ahli mengatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian di Indonesia. Kemudian dalam ayat yang berikutnya dikatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini artinya apa? Perorangan tidak bisa menguasai cabang produksi yang penting. Bisa dikatakan bahwa cabang-cabang yang penting itu sangat banyak di Indonesia. Sehingga kalau ada orang yang menguasainya, tentunya bisa membahayakan bagi orang yang lain apabila dia memonopolinya. Namun dalam perkembangannya bisa saja mungkin diusahakan oleh swasta melalui perizinan. Sebagai contoh air. Air ini ada perusahaan seperti BUMD yang mengelolanya, atau bahkan perusahaan swasta yang mengelola air menjadi air mineral namanya. Ini atas izin dari negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Bumi dan air dan kekayaan alam, artinya kekayaan alam yang terkandung baik di bumi maupun di air, ini dikuasai oleh negara. Hampir sama dengan tadi bahwa pihak swasta pun diizinkan kalau ikut berperan dalam mengelola ini, tentunya dengan memperhatikan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh negara. Umpamanya mengelola kekayaan alam, sebagai contoh barang tambang, emas dan seterusnya. Ini bisa termasuk kekayaan yang ada di laut atau di air. Ini bisa dikelola oleh swasta, tentunya dengan catatan-catatan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan dalam ayat yang keempat ditegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip yang pertama prinsip kebersamaan, kemudian yang kedua efisiensi berkeadilan, yang ketiga berkelanjutan, berwawasan lingkungan, yang berikutnya yang lagi kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itulah prinsip-prinsip yang hendaknya
dipegang teguh dalam menyelenggarakan perekonomian nasional. Nah, anak-anak yang saya banggakan, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi yang bisa dilihat di lingkungan sekolah. Contohnya adalah sekolah ada istilahnya koperasi siswa. Ya, ini gambar yang ada di video menunjukkan bahwa sebuah SMP mendirikan koperasi untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti alat tulis, mungkin juga air mineral dan seterusnya. Contoh lain adalah mendirikan koperasi unit desa atau KUD yang ini bisa membantu masyarakat desa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan perekonomian yang di desa. Membeli kebutuhan sekolah, contohnya tadi di koperasi sekolah atau koperasi siswa, KOPSIS. Dan pemerintah mendorong perkembangan ekonomi masyarakat yang melalui berbagai cara, contoh dengan pembinaan atau peminjaman modal. Nah, saya tegaskan kembali bahwa lembaga negara, badan usaha negara yang sesuai dengan pasal 33 ini adalah koperasi. Bapak koperasi di Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Silakan anak-anak bisa mencari informasi terkait dengan koperasi melalui pelajaran IPS. Selanjutnya kita akan meningkatkan pada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Kehidupan sosial maupun budaya di masyarakat sangat luas di negara kita, apalagi negara kita dan masyarakatnya itu budayanya itu sangat banyak, termasuk sosialnya juga, kehidupan masyarakat sosialnya juga sangat beragam. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial, juga perubahan budaya. Nah, agar perubahan sosial dan budaya tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat ini yang dikembangkan adalah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya kalau ada yang tidak sesuai mestinya harus ditinggalkan atau dihindari. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya ini dapat dilihat dalam berbagai hal, seperti kita menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Contoh, namanya tarian daerah yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Kita harus menghormati, menghargai, dan menjaganya. Kemudian mengadakan pelestarian keragaman budaya Indonesia. Budaya Indonesia ada yang mengatakan budayanya adalah budaya adiluhung. Silakan untuk dilestarikan agar generasi berikutnya tidak mengalami istilahnya kekosongan budaya, atau bahkan generasi berikutnya meniru budaya lain yang bukan budaya Indonesia. Contoh yang ketiga adalah pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Artinya ketika nilai sosial dan budaya dikembangkan dalam masyarakat yang mungkin mengadopsi dari nilai-nilai dari luar, ini harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, sehingga kita sebagai bangsa tidak kehilangan jati dirinya. Nah, nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila itu antara lain adalah nilai kekeluargaan, musyawarah mufakat, nilai gotong royong. Nah, nilai-nilai ini harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah. Ini dapat diterima sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun di sisi lain ada sikap-sikap yang tentunya tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham ke daerah yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini harus dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan, agar pembangunan yang berkembang di Indonesia tidak menyebabkan hal-hal yang negatif.
Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia, dan ini perlu kita adopsi yang positif. Itulah materi pada pertemuan yang keempat yang terkait dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi dan sosial budaya. Nah, agar anak-anak memahami apa materi yang sudah ditayangkan di video tadi, silakan anak-anak kerjakan tugas mandiri berikut. Jangan lupa kirimkan hasilnya ke guru PPKN kalian. Tugas kalian tulis di dalam buku tugas yang nantinya akan digundukan sebagai tugas portofolio. Kemudian setelah selesai, karena belum boleh masuk ke sekolah, silakan hasil tulisan kalian difoto lalu dikirim ke guru PPKN kalian. Selamat belajar. Ini tugasnya, silakan dicermati baik-baik. Tugasnya masih mengadakan evaluasi diri. Apakah kalian bisa mendeskripsikan materi yang sudah ada dalam video tadi? Contohnya makna sistem ekonomi Pancasila menurut kalian itu apa? Dan yang kedua, contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi. Tadi yang sudah ada di depan itu apa? Silakan boleh diputar ulang, ditulis yang penting-penting. Dan yang ketiga, contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Kemudian yang berikutnya, lakukan evaluasi tentang upaya yang belum kalian lakukan dalam memahami perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi dan sosial budaya. Tulis hasilnya pada tabel seperti dalam video. Sekali lagi, jangan lupa kalian kerjakan tugas itu di buku tugas kalian sebagai tugas mandiri. Kalau mengalami kesulitan, boleh kalian bertanya kepada teman melalui media sosial atau mungkin minta bantuan kepada keluarga di rumah. Selamat bertemu pada pertemuan berikutnya, dan jangan lupa like and subscribe video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.